Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Lutfi Azhari, NPM 1417243. Izinkan saya memaparkan hasil penulisan skripsi yang berjudul Pemberian Bel Pilot melalui Going Concern oleh kurator dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Studi kasus PT Pangger Kanalisasi. Latar belakang. Dalam keadaan perusahaan pilot, segala kepentingan harus dipenuhi, maka langkah going concern dapat dilakukan. Dalam praktik pengurusan dan pembebasan harta pilot, going concern dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melikuidasi harta pilot. Undang-Undang Kepailitan memberikan peluang bagi kurator untuk melakukan going concern. Pada pasal 104 Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa berdasarkan persetujuan panitia kreditur sementara, kurator dapat mengajukan usaha debitur yang dijantakan pilot, walaupun dalam putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal ini, going concern dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai modal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban debitur terhadap hak-hak kreditur. Dalam penelitian ini, dilakukan studi kasus terhadap PT Pangger Kanalisasi yang memiliki total utang Rp622 miliar kepada 154 kreditur. Aset yang tersedia meliputi aset tanah dan bangunan hotel atau konvensional seluas 6.000 meter persegi untuk proyek Dago, dan aset tanah kosong di Pantai Uluwatu, Bali seluas 3,9 hektar untuk proyek Uluwatu. Kedua aset tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian utang debitur, maka kurator mengajukan untuk melakukan going concern dan disetujui oleh para kreditur. Identifikasi masalah. Apakah peraturan perundang-undangan cukup memadai mengatur tentang pemberesan modal pilot melalui going concern pada kepailitan PT Pangger Kanalisasi? Analisis peraturan perundang-undangan. Putusan pilot PT Pangger Kanalisasi dan berada dalam keadaan insolvensi diakibatkan oleh ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pada masa PKPU. Hal ini sesuai dengan Pasal 292 dan penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan. Pasal 178-179 Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa berdasarkan putusan yang telah ingkrah, harta pilot berada dalam keadaan insolvensi apabila dalam rapat pencocokan piutang rencana perdamaian tidak ditawarkan atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau ditolak. Namun dalam rapat tersebut, kurator atau kreditur yang hadir dapat mengusulkan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pilot tersebut. Going concern dapat dilakukan dalam dua fase. Pertama, pada saat sebelum atau pada saat dilaksanakannya rapat pencocokan piutang, apabila debitur tidak mengajukan rencana perdamaian. Yang kedua, pada saat setelah pencocokan piutang atau apabila rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima. Undang-Undang Kepailitan memberikan penjelasan mengenai going concern hanya secara umum dan belum spesifik. Karena berdasarkan penjelasan umum, Undang-Undang Kepailitan mengatakan bahwa asas kelangsungan usaha adalah perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya ukuran yang jelas bagaimana perusahaan yang prospektif tersebut. Pelaksanaan going concern yang dilakukan oleh kurator pada PT Pangger Kanalisasi dinilai efektif karena dibuktikan dengan meningkatnya skema penyelesaian pembayaran tagihan kepada para krediturnya. Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan masih memberikan peluang bagi kurator untuk melakukan going concern atau melanjutkan usaha debitur pilot sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan. Dengan penerapan going concern, maka keefektivitasannya dapat dibuktikan dengan meningkatnya skema penyelesaian pembayaran tagihan kepada para kreditur PT Pangger Kanalisasi. Saran kepada pemerintah dan pembuat undang-undang agar kedepannya dapat memberikan rumusan yang lebih spesifik terhadap Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai asas kelangsungan usaha, sehingga dalam pelaksanaan going concern betul-betul dapat terlaksana secara efektif, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai ukuran yang jelas tentang usaha suatu perusahaan yang prospektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.